Wajah Bu Siska langsung pucat. Ia akhirnya mengakui bahwa kendi itu adalah bagian dari ritual pesugihan pemilik sebelumnya. Suasana menjadi mencekam. Angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam rumah, dan suara jeritan terdengar dari kendi tersebut. Paranormal itu berkata, kendi ini harus dihancurkan, tetapi arwah yang terperangkap di dalamnya akan mencoba menghalangi kita. Seketika, pintu dan jendela kos bergetar keras, dan bayangan hitam mulai menyerang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Rohman. Lagi dan lagi kali ini gua akan menceritakan sebuah cerita seorang mahasiswi yang bernama Rani. Di mana mahasiswi yang bernama Rani ini dia menyewa sebuah kamar kos sendirian. Kamar kos ini berada di sebuah rumah besar berarsitektur bangunan kuno di salah satu kota. Rumah besar berarsitektur kuno ini terdapat beberapa kamar yang dijadikan sebuah kamar kos oleh pemiliknya. Banyak gangguan-gangguan di luar nalar yang dialami mahasiswi bernama Rani ini. Sampai ada bisikan dan penampakan makhluk astral. Pasti kalian penasaran kan? Kita langsung aja ke ceritanya. Dengan segmen jejak tak terlihat. Di sebuah sudut kota kecil, berdiri sebuah rumah kos tua dengan arsitektur kuno. Rumah itu dikenal sebagai Kos Arwana. Nama itu diambil dari patung arwana besar yang menghiasi halaman depannya. Namun, di balik keindahannya, kos itu menyimpan cerita kelam yang membuat bulu kuduk berdiri. Desas-desus di kalangan warga menyebutkan bahwa dulu rumah itu milik seorang pengusaha kaya yang sukses mendadak. Namun, kekayaannya diduga berasal dari praktik pesugihan. Konon, sang pemilik mengorbankan keluarganya sendiri untuk memenuhi perjanjian dengan makhluk halus. Setelah itu, rumah itu menjadi kosong, hingga akhirnya disewakan sebagai kos. Rani, seorang mahasiswi baru, memutuskan untuk menyewa kamar di Kos Arwana karena harga sewanya yang murah. Ia tidak peduli dengan cerita-cerita seram yang beredar, cuma mitos. Pikirnya, ia memilih kamar paling ujung, dekat dapur. Sejak malam pertama, Rani mulai merasakan keanehan. Ketika sedang belajar di malam hari, ia mendengar suara langkah kaki di koridor. Padahal, semua penghuni kos sudah tidur. Ia keluar untuk memeriksa, tetapi koridor itu kosong. Ketika ia kembali ke kamar, lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip, diikuti dengan suara bisikan lirih, "Kembalikan, kembalikan." Rani mencoba mengabaikan hal itu. Namun, semakin hari, gangguan semakin nyata. Pintu kamarnya sering terbuka sendiri di tengah malam, dan ia sering melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Suatu malam, Rani merasa lapar dan memutuskan untuk memasak di dapur. Ketika sedang memotong sayur, ia melihat sesuatu bergerak di sudut dapur. Saat ia mendekati sumber gerakan, ia menemukan sebuah lubang kecil di lantai. Lubang itu ditutup dengan papan kayu tua. Rasa penasaran menguasainya. Dengan susah payah, Rani membuka papan itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kendi tua yang terbungkus kain merah. Saat kendi itu disentuh, tiba-tiba udara di sekitar menjadi dingin. Rani mendengar suara tawa kecil yang menyeramkan di belakangnya. Ketika ia berbalik, ia melihat sosok wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Wanita itu menunjuk ke arah kendi sambil berbisik, "Kamu tidak seharusnya menyentuhnya." Rani berteriak dan lari ke kamarnya. Ia mencoba menelepon temannya, tetapi sinyal ponselnya hilang. Tiba-tiba pintu kamar terbanting keras, dan bayangan-bayangan hitam mulai muncul di dinding. Dari bayangan itu, muncul sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Suara beratnya menggema, "Kembali atau nyawamu hilang." Keesokan paginya, Rani menceritakan semuanya kepada Bu Siska, pemilik kos. Wajah Bu Siska langsung pucat. Ia akhirnya mengakui bahwa kendi itu adalah bagian dari ritual pesugihan pemilik sebelumnya. Kendi tersebut digunakan untuk menampung arwah tumbal, dan jika dibuka, arwah-arwah itu akan mengamuk. Rani dan Bu Siska memutuskan memanggil seorang paranormal untuk menyelesaikan masalah ini. Saat ritual dilakukan, suasana menjadi mencekam. Angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam rumah, dan suara jeritan terdengar dari kendi tersebut. Paranormal itu berkata, kendi ini harus dihancurkan, tetapi arwah yang terperangkap di dalamnya akan mencoba menghalangi kita. Seketika,
Pintu dan jendela kos bergetar keras, dan bayangan hitam mulai menyerang mereka. Dengan keberanian yang tersisa, Rani mengambil kendi itu dan membantingnya ke lantai. Kendi itu pecah, dan suara jeritan menggema di seluruh rumah. Bayangan-bayangan hitam menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Setelah kejadian itu, kos Arwana ditutup dan dibiarkan terbengkalai. Rani pindah ke tempat lain, tetapi trauma yang ia alami tidak pernah hilang. Rumah itu kini menjadi sarang cerita horor baru, dan warga semakin yakin bahwa tidak ada yang bisa menghapus kutukan dari tempat yang pernah menjadi saksi pesugihan kelam.